lagi dalam tahap bertransformasi. Kami melakukan ekspansi bisnis besar-besaran, membuat produk-produk baru yang bukan cuma saja di kalangan menengah ke atas, tapi Pegadaian sekarang sudah mulai merubah stigma tersebut. Pegadaian sekarang itu sudah mulai mencakup kalangan menengah ke atas. Sampai hari ini di tahun 2022, genap berumur 121 tahun, Pegadaian masih bisa stay, masih tetap berdiri kokoh dengan dengan nama besarnya, masih bisa survive dan masih bisa terus berkembang tentunya. Halo Sobat KLC, selamat datang di KLC Talks episode ketiga dengan subtema Pegadaian dengan Transformasi Bisnisnya di Era Digital. Nah, bersama saya Lida Bagus Surya Saputra selaku anggota atau pengurus dan sekaligus sekarang sebagai presenter KLC Talks kita kali ini. Nah, berhubungan sekarang kita didatangi langsung dari narasumber kita yang sangat luar biasa dengan Bapak dari Pegadaian Cabang Pusat Kendari, ada Bapak Hendra. Halo Pak, bagaimana kabarnya? Halo semua. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Nah, Sobat KLC, sebelum kita membahas lebih jauh, saya mau bagi informasi nih tentang KLC. Nah, Sobat pasti bertanya-tanya, apa sih KLC itu? Nah, Sobat, KLC itu adalah komunitas learning center yang dimana komunitas mahasiswa yang terbentuk karena kesamaan persepsi dan kegiatan dalam mengembangkan kemampuan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan juga teknologi. Nah, dimana organisasi ini dibentuk langsung oleh OJK yang bertujuan untuk mengembangkan inklusi dan juga literasi yang ada di Sulawesi Tenggara. Nah, bagaimana Sobat KLC? Keren banget kan? Nah, mungkin untuk nggak perlu berlama-lama lagi ya Pak, langsung saja nih karena saya penasaran juga dengan narasumber kita yang sangat luar biasa ini, kita akan tanya-tanya sedikit nih mengenai Pegadaian itu seperti apa. Nah, mungkin sebelumnya Pak, bisa dijelaskan dulu bagaimana pengalamannya sehingga bisa kerja di Pegadaian sampai sekarang gitu. Divisi apa aja yang diambil dan fokusnya kemana? Mungkin bisa kita ceritakan dulu ke kami. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi saya berada di divisi pemasaran dan pengembangan produk. Marketing officer itu lebih ke bagaimana caranya kami untuk membuat produk-produk yang ada di Pegadaian itu bisa lebih dikenal oleh masyarakat. Seperti yang memang kami harapkan bahwasanya Pegadaian sekarang lagi dalam tahap bertransformasi. Kami melakukan ekspansi bisnis besar-besaran, membuat produk-produk baru yang bukan cuma saja di kalangan menengah ke atas, tapi Pegadaian sekarang sudah mulai merubah stigma tersebut. Pegadaian sekarang itu sudah mulai mencakup kalangan menengah ke atas tentunya. Tugas dari kami itu tadi, menyampaikan, mempromosikan, mengembangkan bisnis-bisnis baru tersebut. Harapannya agar Pegadaian itu bisa menjadi fasilitator di seluruh kalangan masyarakat. Mungkin seperti itu. Baik Pak, tadi sudah sempat disinggung ternyata akan ada transformasi nih. Bukan hanya kalangan menengah ke bawah, akan tetapi kalangan menengah ke atas juga akan diambil. Artinya Pegadaian sekarang akan mencakup di segala lini masyarakat. Kurang lebih seperti itu ya Pak ya? Betul. Nah, untuk pertanyaan berikutnya Pak, ini Pak, kan tadi katanya akan ada transformasi. Nah, saya dengar-dengar nih Pegadaian sudah akan ada memunculkan layanan digital. Betul. Katanya memunculkan layanan digital. Mungkin bisa dijelaskan nih Pak, apa saja layanan-layanan digital yang ada di Pegadaian dan apa keuntungan dari layanan digital ini yang diberikan kepada masyarakat? Mungkin bisa diceritakan kembali kepada kami. Silakan. Oke, terima kasih atas jawabannya yang sangat bagus sekali. Jadi memang betul deh, kita di tahun 2018 tanggal 1 April membuat satu program yang namanya itu Pegadaian Digital Service, yang mana Pegadaian Digital Service itu diciptakan oleh Pegadaian untuk bisa mengantisipasi perkembangan zaman yang sudah mengarah ke era digital. Gunanya tidak lain untuk lebih mempermudah masyarakat dalam mengakses Pegadaian. Jadi Pegadaian Digital Service ini bisa diakses melalui aplikasi Android dan iOS. Jadi kalau ada yang nanti mau tahu tentang Pegadaian, mau mengakses tentang Pegadaian, mau tahu harga emas,
terbaru itu bisa lewat Pegadaian Digital Service. Bagi masyarakat yang merupakan nasabah Pegadaian, itu tidak perlu lagi ke Pegadaian berdesak-desakan, mengantri, sudah tidak perlu lagi. Jadi sisa mendownload aplikasinya, setelah mendownload aplikasinya nanti diisi data-data dirinya, setelah itu sudah bisa melakukan transaksi di Pegadaian, baik itu pembayaran angsuran, baik itu pengecekan untuk tentang harga emas pada hari itu dan lain sebagainya. Bahkan untuk membeli pulsa listrik itu bisa lewat aplikasi Pegadaian Digital Service. Jadi memang aplikasi ini diciptakan oleh Pegadaian untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses produk-produk yang ada di Pegadaian tentunya. Lebih seperti itu. Baik Pak, tadi sangat luar biasa. Ternyata untuk Pegadaian ini sudah memikirkan juga bagaimana tentang proses, artinya pelayanan dan juga informasi-informasi tentang emas itu ada, bagaimana caranya dikemas di dalam mobile, sehingga dapat memudahkan konsumen dari Pegadaian ini untuk mengakses informasi daripada Pegadaian itu sendiri ya Pak. Sangat luar biasa. Untuk pertanyaannya selanjutnya Pak, kan tadi sudah diinformasikan tentang transformasi digital nih. Nah, saya mau tarik kembali. Nah, bagaimana Bapak menanggapi tentang transformasi produk Pegadaian dari tahun ke tahun nih Pak, sampai dengan saat ini yang dikenal dengan zaman digitalisasi. Artinya dari awal sampai sekarang bagaimana proses sejarahnya gitu, sampai terbentuk ke digital. Mungkin bisa sampaikan ke teman-teman Sobat KLC. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sedikit sejarah kita tarik mundur tentang Pegadaian yang sekarang kurang lebih berumur 121 tahun. Umur yang sangat matang, umur yang sangat betul-betul sudah terlatih dengan berbagai macam gejolak-gejolak perekonomian. Jadi memang awal mula Pegadaian didirikan itu sudah direncanakan untuk menjadi bagian dari masyarakat, di mana memang Pegadaian pada saat dibuat itu masih di zaman Belanda, di zaman VOC. Pegadaian diciptakan itu untuk memberikan bantuan finansial kepada masyarakat pada saat itu. Terus berkembang sampai hari ini di tahun 2022 genap berumur 121 tahun. Pegadaian masih bisa stay, masih tetap berdiri kokoh dengan dengan nama besarnya, masih bisa survive dan masih bisa terus berkembang tentunya. Bahkan kami dalam 10 tahun terakhir ini sudah mencanangkan tentang transformasi, bukan saja kepada masyarakat, tetapi kepada internal kami, terutama dari segi perekrutan pegawai, di mana kami merekrut pegawai itu prioritas kami yang kami haruskan adalah para anak-anak muda kreatif, anak-anak muda yang memang memiliki pemikiran yang ke depan yang sangat segar tentunya, yang sangat sangat milenial kalau kita bilang, gunanya agar Pegadaian bisa terus mempertahankan eksistensinya. Mungkin kurang lebih seperti itu. Baik Pak, terima kasih, sangat luar biasa sekali tadi dari jawabannya Pak. Ternyata Pegadaian ini sudah 121 tahun ya 121 tahun membumi di Indonesia ini sejak zaman VOC. Berbagai macam gejolak-gejolak terjadi yang dialami oleh Pegadaian. Sudah cukup lama dan sudah cukup sangat berpengalaman sekali ya Pak. Nah, jadi sekarang Pak, yang ingin saya tanyakan lagi, apa saja tantangan-tantangan yang dialami oleh Pegadaian dalam menghadapi, entah itu dalam menghadapi konsumen, entah itu dalam menghadapi gejolak ekonomi yang ada di Indonesia, sehingga Pegadaian ini masih bisa bertahan, masih bisa sustainable, berkelanjutan sampai di era digitalisasi sampai sekarang ini. Bisa mungkin kembali lagi disampaikan kepada Sobat KLC semua Pak. Oke. Tentunya kami bisa berada di situasi seperti sekarang, bisa bertahan dengan waktu yang lama, itu bukan perkara yang mudah, bukan hal yang seperti orang bilang membalik telapak tangan tentunya. Kami mengalami berbagai macam gejolak-gejolak. Paling utama itu dari segi ekonomi. Banyak hal yang terjadi, perubahan pemerintahan, perubahan era, itu akan mempengaruhi aturan-aturan yang tentunya berimbas kepada kami sebagai lembaga keuangan. Tetapi kami selalu
berpegang teguh dengan prinsip-prinsip dari kami, yang mana kami sudah memiliki basis yang memang sangat akurat. Kami sudah memiliki memiliki pengalaman-pengalaman yang sudah sangat banyak, sehingga itu bisa menjadi pegangan kami hingga bisa mencapai ke titik ini. Tentunya berbagai macam nasabah kami hadapi, berbagai macam kultur masyarakat kami temui, dan alhamdulillah semua bisa kita lewati dengan itu tadi, pengalaman-pengalaman yang sudah kami lewati. Kami bisa mengaplikasikan, kami bisa menjadikan itu sebagai cara-cara baru untuk bisa lebih menghadapi era yang kami hadapi tentunya. Jadi Pegadaian memang selalu belajar dari pengalaman-pengalaman yang sudah terjadi. Itulah yang menjadikan kami menjadi perusahaan yang bisa survive dan berdiri sampai detik ini tentunya. Lebih seperti itu. Oke, tadi kan memang benar banyak sekali tentunya tantangan-tantangan yang dihadapi dari Pegadaian sendiri adalah menjalani usahanya atau dalam menjalankan usahanya. Tapi Pegadaian artinya masih tetap bisa menyelesaikan masalah-masalah itu dengan belajar dari masalah sebelumnya dan diperbaiki kembali, diperbaiki dan juga ditingkatkan lagi dari sistemnya. Gitu. Sangat luar biasa sih Pegadaian bisa sustainable sampai sekarang. Nah, untuk selanjutnya Pak, dalam Pegadaian ini kan ada barang-barang tertentu nih yang bisa digadaikan. Nah, tapi dalam kita orang awam, artinya masyarakat umum, biasa melihat yang bisa digadaikan itu hanya emas saja. Nah, di sini mungkin bisa disampaikan kepada sobat-sobat KLC, apakah memang benar hanya emas saja yang bisa digadaikan atau ada barang-barang lain nih yang bisa digadaikan di Pegadaian itu sendiri? Silahkan Pak. Oke, terima kasih atas pertanyaan ini, sekaligus promosi juga ya. Siap, silakan. Jadi stigma masyarakat tentang Pegadaian itu hanya tempat menggadai. Betul sih, tidak salah kalau memang Pegadaian dari dulu memang basicnya itu menggadai atau menerima gadai. Tapi seiring waktu berjalan, kita seperti yang saya bilang tadi sama adik, kita selalu berupaya untuk memahami kebutuhan masyarakat. Kalau untuk barang-barang yang bisa digadai di Pegadaian, itu sekarang sudah sangat berbagai macam bisa dibawa ke Pegadaian. Kalau yang adik tadi bilang emas ya betul, perhiasan bisa, berlian boleh. Sekarang lagi sudah bisa BPKB motor, BPKB mobil boleh kalau mau digadai. Terus yang terbaru kalau mau gadai saham untuk masyarakat yang memiliki saham, butuh dana cepat, sahamnya jangan dijual, sahamnya bisa digadai di Pegadaian. Dan yang terbaru lagi, ada yang namanya gadai invoice. Gadai invoice ini segmentasi pasarnya itu lebih ke para pengusaha yang memang memiliki tingkat perputaran uang yang sangat cepat. Biasanya para pengusaha tersebut memiliki invoice atau tagihan kepada pemberi kerjanya mereka. Nah, itu bisa dijadikan sebagai solusi untuk mempermudah perputaran uangnya. Invoice-nya bisa dibawa ke Pegadaian, digadai ke Pegadaian. Bahkan dulu pernah satu waktu itu Pegadaian membuka satu produk gadai, namanya gadai itu Tupperware. Wow, Tupperware? Tupperware bisa digadai. Jadi bagaimana luar biasanya Pegadaian memahami dan mencoba untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dulu kami menerima Tupperware bahkan, tapi karena kemarin pada saat masuk masa pandemi, ada beberapa produk-produk yang memang kami kami tahan dulu, melihat bagaimana situasi ke depan. Kalau memang memungkinkan, baru kita mulai kembali jalankan. Oh ya, terakhir itu ada produk yang namanya gadai sertifikat. Jadi kalau bapak-bapak di rumah, para masyarakat yang ada sertifikatnya, terus ingin menggadaikannya, itu bisa juga ke Pegadaian. Silakan datang ke Pegadaian, membawa berkas-berkas yang telah diberikan oleh Pegadaian, nanti bisa diproses oleh Pegadaian. Itu saja. Ternyata bukan hanya barang-barang emas seperti yang masyarakat memikirkannya. Betul. Bahkan sekarang sampai saham pun, Saham dan invoice bisa digadaikan di Pegadaian. Dan bisa kami pastikan produk gadai saham dan gadai invoice itu cuma kami yang memiliki fasilitas tersebut.
bahkan Tupperware juga kesukaannya emak-emak. Iya. Jadi sekarang para masyarakat umum sudah dapat lebih mudah artinya mencari dana dari Pegadaian itu sendiri. Oke, selanjutnya nih Pak, kan biasa nih ada barang-barang yang rusak atau hilang dalam misalnya barang-barang emas seperti emas atau barang-barang elektronik yang disimpan di Pegadaian itu kayak ada yang rusak, ada yang hilang. Nah, di sini bagaimana dari Pegadaian itu menanggapi kayak hal-hal yang seperti itu? Apakah diganti rugi secara 100% atau bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan kepada Sobat KLC semua. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan dari tadi semuanya sangat bagus sekali Pak Bobot. Saya senang dengan pertanyaannya. Jadi terkait barang yang dijaminkan atau digadaikan di Pegadaian itu, kami dari Pegadaian secara aturan memberikan memberikan asuransi di setiap proses transaksi, baik itu gadai maupun pinjaman berupa mikro. Jadi jangan takut kalau ada seumpama barang yang digadai di Pegadaian, baik itu emas, elektronik, BPKB, sertifikat dan lain sebagainya, tenang saja. Kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, itu Pegadaian sudah pasti akan bertanggung jawab mengganti sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian. Jadi tidak usah ragu, kami Pegadaian sudah dipantau pun oleh OJK tentang pelaksanaan keamanan bagi nasabah yang tentunya mempercayakan Pegadaian sebagai layanan finansial mereka. Kalau barang jaminannya hilang atau rusak, sejauh ini belum pernah. Sejauh ini kami Pegadaian belum pernah mengalami itu. Tetapi bisa kami pastikan kami sudah punya solusi-solusi, sudah punya peraturan-peraturan yang memang posisinya nanti akan mempermudah nasabah atau masyarakat jika terjadi satu kejadian-kejadian. Jadi tenang saja, pokoknya barang jaminan yang ada di Pegadaian semuanya aman, terkendali, tidak usah ragu lagi. Baik, jadi artinya sudah ada solusi daripada masalah-masalah yang atau hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dalam Pegadaian itu sendiri. Nah, jadi teman-teman Sobat KLC semua yang ada di sana, jangan ragu untuk menyetorkan atau menggadaikan barangnya, karena sudah ada solusi dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dijamin pasti aman. Dijamin aman. Dan belum pernah ada kejadian ya Pak ya? Sejauh ini belum pernah. Sejauh ini belum pernah. Dan memang kami sebetulnya kalau untuk kejadian secara langsung belum pernah. Cuman segala sesuatu yang sudah kami persiapkan. Untuk selanjutnya nih Pak, bagaimana tindakan-tindakan dari pihak Pegadaian itu sendiri untuk barang-barang yang gagal ditebus? Kan biasa ada tuh barang-barang gagal ditebus tuh. Apakah langsung diberikan sanksi atau bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan kepada Sobat KLC semua yang ada di sana. Oke. Pertanyaan yang sangat bagus. Jadi memang untuk barang-barang yang digadai atau yang dijaminkan di Pegadaian itu tidak harus langsung dieksekusi gitu. Kalau biasa kita bilang tidak harus langsung dilakukan proses lelang, di mana biasa kami melakukan pendekatan-pendekatan kepada nasabah secara persuasif, yang mana tujuan pendekatan tersebut untuk memberikan solusi. Karena kejadian-kejadian yang biasa terjadi di masyarakat, ada hal-hal yang memang mereka ada yang mereka harus dahulukan. Iya. Makanya biasanya terjadi satu trouble yang mereka dihadapkan pada dua pilihan, harus menyelesaikan kewajiban di Pegadaian atau memprioritaskan hal yang lain. Apalagi itu biasanya yang kami hadapi itu prioritas tersebut itu tentang permasalahan keluarga. Jadi untuk proses proses lelang kalau di Pegadaian itu kami lakukan dulu beberapa tinjauan, apakah si nasabah masih mau mendapatkan kesempatan dari Pegadaian atau memang sama sekali sudah tidak mau lagi mendapatkan kesempatan dari Pegadaian. Anggaplah kalau dia sudah betul-betul sudah kekeh tidak mau lagi memperpanjang barang gadaian di Pegadaian, itu kami lakukan proses lelang. Tetapi ada satu hal yang unik dari Pegadaian untuk proses lelang. Jadi barang yang kami lelang di Pegadaian
itu nanti akan kami jual atau akan kami kami uangkan kembali. Tetapi pada saat dilelang ternyata ada kelebihan dari barang jaminan tersebut dari pinjaman si nasabah, itu akan kami berikan ke nasabahnya. Kelebihan itu tidak akan kami ambil. Kelebihan dari lelang jaminan itu akan kami kembalikan kepada masyarakatnya, kepada nasabah tersebut. Atau biasanya ada nasabah yang barang jaminannya atau barang gadaiannya sudah ditarik oleh pegadaian. Biasa kan ada nasabah itu yang ganti nomor handphone, sudah tidak tahu keberadaannya di mana, dihubungi tidak bisa, dikunjungi juga sudah tidak ada, dan barang yang harus kami lelang, ada kelebihan dari barang lelang itu kami berikan kepada yayasan amal. Jadi kami tetap hanya mengambil hak dari kami. Kelebihan itu kami kembalikan kepada nasabah tersebut, atau kalau nasabahnya memang sudah tidak bisa dihubungi baik secara langsung maupun by phone, itu kelebihannya akan kami berikan kepada yayasan amal. Jadi itulah step by step dari penanganan barang jaminan yang ada di kami. Lebih seperti itu. Baik Pak, ternyata dari barang gadaian ini tidak langsung begitu saja dihabiskan, artinya dijual. Setelah dijual ada kayak lebihnya, itu tidak diambil semua dari pegadaian, akan tetapi disisihkan untuk yayasan amal. Kita harus bertindak secara manusiawi. Artinya kita tidak bisa langsung memutuskan usahanya. Dia tidak bisa menyelesaikan kewajiban pegadaian, sudah jaminan kita eksekusi. Kami selalu mengedepankan sisi kemanusiaan. Dan juga masih melakukan sikap persuasif dulu terhadap nasabahnya. Selanjutnya, kan Indonesia sekarang ini lagi gencar-gencarnya untuk meningkatkan perekonomian, begitu nih Pak. Nah sekarang apa peran daripada pegadaian ini dalam peningkatan ekonomi atau dalam bidang perekonomian yang ada di Indonesia? Mungkin bisa dijelaskan kepada Sobat KLC yang ada di sana. Sangat gampang kalau mau dilihat peran dari pegadaian. Peran dari pegadaian itu ya salah satunya menjadi fasilitator dari sisi finansial masyarakat. Artinya kami selalu berharap bahwasannya masyarakat itu bisa terbantu, selalu terfasilitasi oleh pegadaian. Pegadaian itu selalu mencari solusi, mencari apa sih kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan oleh masyarakat. Karena menurut kami pegadaian itu ada untuk masyarakat. Seperti moto kami, pegadaian itu mengatasi masalah tanpa masalah tentunya. Jadi peran kami memang untuk membantu atau meningkatkan finansial bisnis masyarakat. Melalui seperti itu. Ternyata kontribusi dari pegadaian sudah cukup banyak juga untuk di perekonomian Indonesia, Sobat KLC. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, kedepannya dari pegadaian ini, apakah ada program-program atau terobosan-terobosan baru yang akan diluncurkan daripada pegadaian ini untuk meningkatkan lagi sistem kinerjanya atau sistem pelayanannya kepada calon nasabah atau nasabah yang akan menggadaikan barangnya di pegadaian itu sendiri atau menggunakan jasa pegadaian itu sendiri? Terima kasih atas pertanyaan. Jadi memang kami selalu berusaha untuk menciptakan produk-produk baru, membuat kebijakan-kebijakan baru yang berfokus pada kebutuhan masyarakat. Banyak produk yang memang sudah kami jalankan. Salah satunya tadi seperti produk gadai, gadai saham, gadai invoice. Malah kami sekarang lagi sementara dalam tahap mensosialisasikan produk yang namanya sekolah emas. Sekolah emas itu kami harap agar adik-adik kita nanti sudah bisa mulai memahami bagaimana caranya mengelola keuangan mereka. Terus juga kita nanti ada produk yang akan kami luncurkan di beberapa waktu ke depan, yaitu yang namanya gadai on demand. Gadai on demand itu di mana masyarakat kalau mau menggadai ke pegadaian itu sudah tidak harus lagi datang ke pegadaian. Masyarakat nanti cukup stay di rumah,
stay di rumah, nanti menghubungi pihak pegadaian. Nanti pihak pegadaian yang akan langsung datang ke rumah untuk melayani proses gadainya. Kita nanti akan bekerja sama dengan salah satu perusahaan, mudah-mudahan terrealisasi. Itu kalau tidak salah nanti dengan Gojek. Gojek nanti akan menjadi fasilitator kami untuk proses transaksi ini. Mudah-mudahan ini terjadi dan lebih harapan kami lebih bisa memudahkan masyarakat dalam menggunakan program pegadaian. Motonya kami itu pokoknya dimanapun kapanpun pegadaian itu bisa diakses. Kalau tidak mau ke kantor pegadaian, silakan tunggu di rumah. Kalau suka transaksi yang berbasis digital, silakan menggunakan pegadaian digital service. Pokoknya kami ada di semua sisi. Pegadaian ada di semua sisi. Harapannya supaya nanti pegadaian menjadi betul-betul menjadi salah satu pilihan, atau bahkan harapan kami satu-satunya pilihan masyarakat untuk bisa membantu masyarakat tentunya. Makanya kami selalu berusaha untuk selalu ada, selalu menjadi layanan masyarakat yang bisa diakses dari sisi manapun. Itulah. Ya, ternyata terobosan-terobosan kedepannya dari pegadaian ini sangat banyak dan inovatif sekali, Pak ya. Salah satunya seperti tadi pegadaian on demand ya. Pegadaian on demand yang dimana itu akses daripada pelayanan pegadaian tidak harus langsung dilakukan di pegadaian. Akan tetapi nanti fasilitasnya atau jasanya bisa langsung dinikmati dari rumah. Dan akan dilakukan kerjasama bersama Gojek. Jadi nanti pegadaian yang datang ke rumah. Wah, sangat luar biasa ini. Jadi pegawai-pegawainya nih Pak yang datang langsung ke rumahnya kita. Nanti pegawai-pegawainya akan lebih sibuk lagi. Karena nanti kami akan langsung datang ke rumah-rumah masyarakat yang membutuhkan layanan dari pegadaian. Kalau untuk konsep dari sekolah emas itu sendiri, Pak, bagaimana? Jadi sekolah emas sebetulnya ini sebuah program yang diciptakan karena situasi di mana kebanyakan banyak adik-adik kita yang dari SMA atau SMP tidak bisa melanjutkan pendidikannya ke jenjang lebih tinggi karena kesalahan mengelola finansial. Sebetulnya bukan adik-adiknya sih, lebih ke orang tuanya. Kebanyakan masyarakat Indonesia itu masih belum paham dengan cara pengelolaan finansial yang baik, yang benar. Makanya kami berinisiatif untuk membuat salah satu program yang namanya Sekolah Emas. Sekolah Emas itu fasilitas kepada adik-adik kita untuk mulai bisa menabung, berinvestasi di pegadaian. Namanya itu pegadaian tabungan emas. Jadi adik-adik yang ada di seluruh Sulawesi Tenggara tunggu kedatangan kami. Insya Allah produk ini akan membantu adik-adik untuk menggapai cita-citanya. Kenapa sih pegadaian tabungan emas? Karena seperti kita tahu banyak masyarakat yang sudah paham tentang produk investasi, tetapi salah menggunakan produk investasinya. Sekarang banyak produk-produk investasi, tapi banyak juga permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat karena investasi. Makanya kami menciptakan satu terobosan yang memang kami peruntukkan untuk masyarakat menengah ke bawah. Namanya tabungan emas. Tabungan emas itu cara memiliki emas dengan cara menabung. Cukup dengan Rp10.000, adik-adik atau masyarakat itu sudah bisa memiliki emas. Sistemnya menabung, bukan mencicil. Zaman dulu kan orang tua kita dulu masih melakukan sistem pembelian atau cicilan. Kalau sekarang kita mencicil, biasanya orang berpikir, aduh, kalau saya ambil emas di pegadaian mesti mencicil lagi. Ada lagi iuran bulanan yang harus siapkan. Padahal kalau adik-adik atau teman-teman sekalian masyarakat sahabat pegadaian yang ada di rumah mau tahu, itu ada yang namanya pegadaian tabungan emas. Memiliki emas dengan cara menabung. Menabung dalam artian kapanpun. Kalau ada rezeki hari ini Rp10.000 bisa ditabung. Besok lagi kalau ada Rp10.000 bisa ditabung. Lusa tidak ada uang, itu tidak masalah karena dia polanya menabung. Cukup dengan Rp10.000, minimal Rp10.000 itu sudah bisa menabung. Dan maksimal ya, kalau lagi ada rezeki 10 juta mungkin, 1 juta, 100 juta silakan. Tetapi kami ambil range terendah Rp10.000 sudah bisa. Rp10.000 itu kalau beli nasi kuning kayaknya tidak cukup. Nasi kuning sekarang itu paling murah 15.000 ya kan. Jadi memang Rp10.000 kami anggap itu sebagai nominal terkecil
masa sih Rp10.000 merasa berat untuk memiliki investasi di kemudian hari, investasi emas. Dan seperti kita tahu adik-adik, kenapa emas? Pertama, nilainya yang terus stabil, bahkan terus meningkat. Kalau kita bisa tarik 5 tahun terakhir ini, harga emas betul-betul sangat luar biasa. Per tahunnya itu peningkatannya mulai dari 10-15% nilai emas setiap tahunnya. Kalau kita lihat kemarin di 2019, harga emas itu sebelum COVID itu kan menyentuh angka Rp700.000. Tetapi setelah COVID itu harga emas menyentuh Rp1 juta. Bayangkan, situasi ekonomi lagi goyang, selagi hancur-hancurnya, malah emas naik gila-gilanya. Jadi memang salah satu instrumen investasi yang paling aman dan paling menguntungkan ya emas. Makanya kami ciptakan investasi yang murah, mudah, aman, yaitu tabungan emas. Ternyata Pegadaian ini sudah memikirkan juga untuk edukasi remaja yang artinya kurang beruntung, sehingga dia sudah paham tentang investasi emas. Makanya akan diadakan yang namanya sekolah emas itu ya, Pak. Oke. Wah, ternyata teman-teman, tidak terasa sudah waktunya kita untuk selesai. Ternyata keren sekali pembahasan dari KLC Talks kali ini. Semoga apa yang kita peroleh tadi dari narasumber kita dari Pegadaian dapat bermanfaat ya Sobat KLC. Demikianlah perbincangan kita tentang Pegadaian dengan transformasi bisnisnya di era digital ini. Terima kasih Pak Hendra. Iya. Karena sudah berbagi ilmunya ini sangat luar biasa. Semoga apa yang tadi kita diskusikan bisa bermanfaat bagi Sobat KLC semua. Dan sebelum mengakhiri KLC Talks kali ini, mungkin ada sepatah dua patah kata nih yang ingin Bapak sampaikan kepada Sobat KLC semua. Silakan. Terima kasih. Terakhir dari saya sangat mengapresiasi apa yang adik-adik lakukan untuk KLC Talks ya. Dengan program ini saya harap bisa menjadi sarana untuk kita bisa berbagi informasi sih. Ini merupakan salah satu, menurut saya, terobosan sangat bagus. Memang anak-anak muda sekarang harus bisa membuat terobosan-terobosan yang bisa menguntungkan kepada masyarakat. Saya senang dengan tagline itu, generasi milenial melek finansial. Sangat-sangat relate dengan Pegadaian sekarang. Pegadaian sekarang itu mengharapkan agar masyarakat lebih memahami tentang bagaimana caranya mengelola finansialnya. Akhir kata dari saya, jika butuh apapun silakan ke Pegadaian, karena Pegadaian selalu memprioritaskan segala kebutuhan masyarakat. Dengan tagline-nya, Pegadaian mengatasi masalah tanpa masalah. Oke, luar biasa. Nah, mungkin sebelum kita akhiri juga Pak, kita bisa sama-sama nih membacakan tagline daripada KLC Talks kita pada kali ini, yaitu kalau misalnya saya bilang KLC Talks, nanti Bapak bisa menjawab generasi, atau kita sama-sama ya? Bagus, kita sama-sama ya. Kita jawab sama-sama, generasi milenial melek finansial. Oke. Kita bisa mulai mungkin Pak. Oke. KLC Talks, generasi milenial melek finansial. Oke, luar biasa. Oh ya Sobat KLC, jangan lupa untuk mengikuti sosial media KLC untuk mendapatkan informasi-informasi terkait literasi dan juga inklusi keuangan lainnya. Ada Instagram kita di @komunitas_learning_center dan juga ada channel YouTube kita di KLC Sultra. Nah, mungkin demikianlah KLC Talks kali ini. Saya Ida Bagus Surya Saputra selaku presenter daripada KLC Talks mengenai Pegadaian dengan transformasi bisnis digital di era digital. Mengucapkan sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kita sehat selalu dan terima kasih. Sampai jumpa Sobat KLC semua yang ada di sana. Mari.